Mulai minggu ini, ibadah kita telah dilaksanakan secara onsite dengan 2 kali ibadah, yakni pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Untuk mengikuti ibadah onsite, kami mohon agar jemaat perlu mendaftar ke nomor hotline gereja karena kursi dalam ruangan ibadah disediakan terbatas. Apabila ada di antara jemaat yang tidak bisa menghadiri ibadah onsite karena alasan tertentu, saudara dapat mengikutinya secara online di channel YouTube GKPB MDC Kupang. Pagi ini ibadah disertai perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Selesai ibadah pertama pagi ini akan dilaksanakan donor darah oleh PMI di ruang Starkids. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mendonorkan darahnya, silakan menghubungi Ibu Eri Wadu. Bagi calon badan pengurus periode 2022 hingga 2024 yang belum diwawancarai, akan dihubungi Office Manager Gereja Bapak Martinus Suharyadi untuk jadwal wawancara. Demi menghindari penyebaran COVID-19, kami terus mengingatkan kepada jemaat agar tetap mematuhi prokes 5M dalam aktivitas sehari-hari. Sekian informasi pagi ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini mari dengan sukacita kita datang di hadapan-Nya dan menaikkan syukur kita sebab Dia baik.
setiamu untuk selamanya. Syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian. Syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu, sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa.
Bapak Ibu saudara-saudaraku, tidak terasa sudah lebih dari 18 bulan kita melaksanakan ibadah secara online dan beberapa kali secara onsite. Hal tersebut kami lakukan demi melindungi kesehatan jemaat dari paparan virus. Sekarang dengan melihat bahwa kondisi di negara kita sudah semakin terkendali dan Kota Kupang dari level 4 turun menjadi level 2. Maka kami Dewan Pengurus Jemaat memutuskan bahwa sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah secara onsite di setiap minggu. Ibadah dilakukan 2 kali, yaitu pada jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Harapan kami setiap jemaat yang hadir tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur buat damai sejahtera dan sukacita serta kebenaran yang dikerjakan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Juga kami bersyukur untuk hidup yang produktif dan penuh kebahagiaan di semua keadaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih juga buat buah relasi yang kami terima dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus di sepanjang perjalanan kami. Kami juga bersyukur untuk damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal yang melingkupi kehidupan kami. Kami menyiapkan hati kami pada pagi hari ini untuk mendengarkan sabda firman. Tuhan, urapilah setiap kami dan juga urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga firman yang diberitakan mengubah cara pandang kami, merubah perspektif kami, sehingga kami boleh hidup seturut kebenaran firman. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, seperti untaian nada yang tanpa irama, hanyalah sekedar suatu bunyi. Demikianlah hidup tanpa irama yang serasi, hanyalah sekedar suatu perjalanan menyusuri waktu yang tanpa makna. Untaian nada yang tanpa irama tidak akan mengandung kisah di dalamnya dan tidak akan membangkitkan suasana di dalam hati kita. Contoh sederhananya, jika kita mendengar seorang yang tidak bisa bernyanyi dan dia menyanyi sambil bermain gitar asal petik saja, sudah bisa dibayangkan kita pasti akan bosan untuk mendengar dan kesal kepadanya. Lebih baik kita tegur saja orang tersebut karena dia bernyanyi tidak dengan irama yang serasi. Itulah pentingnya suatu irama yang serasi. Irama bukan hanya menyangkut suara atau sound seperti suara musik, namun juga berkaitan dengan gerakan atau movement. Gerakan orang yang berbaris atau gerakan orang yang menari misalnya. Apabila gerakan itu dilakukan dengan pola yang teratur dan berulang, maka itulah yang disebut irama. Demikian juga dengan hidup kita. Apabila kehidupan kita berlangsung tanpa irama yang serasi, maka kehidupan kita tidak akan lebih daripada sekedar suatu kegiatan yang tanpa makna, membosankan dan tidak mendatangkan kepuasan bagi hidup kita. Tetapi tidak demikian halnya apabila hidup ini ditata berdasarkan suatu irama yang teratur dan serasi, maka hidup kita tidak lagi akan terasa membosankan maupun hampa. Bukankah setiap kita mendambakan kehidupan yang seperti itu? Sehingga kehidupan ini bukan kita jalani hanya untuk dapat bertahan melewati minggu demi minggu dan bulan demi bulan dalam kehidupan yang sekedar bertahan. Kalau kita berhasil mencapai akhir minggu, kita merasa lega. Karena sepanjang minggu kita telah berjuang dengan keadaan yang kalang kabut. Adakah di antara saudara yang menjalani hari demi hari dengan keadaan seperti itu? Saudara menjalannya dengan perasaan penuh kebosanan, jenuh, serta terseok-seok, atau orang Kupang bilang napas satu-satu. Akibatnya semakin lama produktivitas saudara semakin menurun. Keinginan saudara hanyalah satu, yaitu agar kehidupan di dunia ini segera berakhir. Kalau itu keadaan saudara, saya ingin sampaikan bahwa
Bukan untuk kondisi itu engkau diciptakan dan ditempatkan Tuhan di muka bumi. Bukankah kita sering berkata bahwa di dalam Yesus kita lebih daripada para pemenang? Tidak ada orang yang lebih daripada pemenang yang hidupnya hanya sekedar untuk bertahan hidup. Hidup yang bagaikan untaian nada tanpa makna. Tidak, hidup kita harus merupakan suatu lagu yang penuh dengan arti. Lagu yang menggerakkan jiwa orang untuk ikut bergerak maju bersama kita. Disinilah pentingnya untuk hidup dengan irama kehidupan yang serasi. Irama kehidupan yang serasi karena kita hidup seirama dengan Yesus. Itulah yang kita pelajari di beberapa minggu ini. Di minggu terakhir September kita telah belajar bahwa hidup seirama dengan Yesus merupakan harapan bagi jiwa yang lelah. Di situ kita pelajari bahwa hidup seirama dengan Yesus adalah hidup seperti dua ekor lembu yang bergerak seirama karena memikul satu kuk yang sama. Di minggu berikutnya kita belajar bahwa melalui hidup seirama dengan Yesus, saudara menata dunia pribadi Anda. Sehingga dengan demikian saudara terhindar dari sinkhole yang dapat meruntuhkan kehidupan Anda. Di minggu keempat bulan Oktober kita belajar bahwa hidup seirama dengan Yesus artinya adalah hidup dengan membangun kebiasaan yang sehat. Itulah kebiasaan-kebiasaan sehat yang membentuk irama kehidupan yang bugar. Sedangkan di minggu yang lalu kita belajar bahwa hidup seirama dengan Yesus artinya adalah hidup dengan irama yang serasi. Itulah hidup yang tidak terburu-buru, namun hidup dalam prioritas yang tertata secara benar dalam keseimbangan yang serasi. Antara bekerja dan beristirahat serta antara tugas dan relasi. Sekarang sebagai penutup dari rangkaian bahasan dari tema Rhythm for Life atau irama bagi kehidupan, saya mengajak saudara untuk mempelajari langkah-langkah praktis dalam menata kehidupan kita sehari-hari agar kehidupan tersebut berjalan dalam irama yang serasi. Untuk itu kita akan terlebih dulu melihat dalam Alkitab alasan mengapa kita perlu hidup dengan irama yang teratur. Kali ini bukan dengan melihatnya dari sudut kebutuhan kita, namun dari sudut rencana dan kehendak Allah. Sebab sesungguhnya hidup dengan irama yang serasi adalah hidup yang selaras dengan rencana dan kehendak Allah. Itulah hidup dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan kita. Mari saya mengajak kita untuk membaca bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1-2 dan ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 1-2 dan ayat 11. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudari, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca ini, kita dapat memetik pelajaran mengapa dari sudut Tuhan kita perlu hidup dalam irama yang teratur. Setidaknya ada 3 alasan untuk hal tersebut. Ketiga alasan itu adalah yang pertama, karena Tuhan adalah pribadi yang bersifat teratur. Saya ulangi, yang pertama karena Tuhan adalah pribadi yang bersifat teratur. Langkah-langkah yang Tuhan buat tidak bersifat kalang kabut dan tidak pernah bekerja secara serabutan. Tidak. Sifat keteraturan Tuhan ini antara lain dikemukakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 yang telah kita baca tadi. Di situ ditulis bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Kebenaran dari ayat ini dapat kita lihat contoh dari serombongan burung angsa liar yang terbang dengan formasi berbentuk huruf V. Burung-burung tersebut bermigrasi dari daerah utara yang tidak lama lagi akan diselimuti oleh cuaca dingin menuju daerah selatan yang bersuhu lebih hangat. Untuk itu mereka harus terbang menempuh jarak beberapa ribu kilometer. Dengan melakukan formasi huruf V akan mempermudah mereka saling menjaga satu sama lain dalam menempuh perjalanan yang jauh. Segala sesuatu ada masanya. Demikian kata Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Burung-burung ini mengerti akan hal itu. Ada waktunya bagi mereka untuk terbang dari utara ke selatan, yaitu di musim gugur. Dan nanti di awal musim semi, yaitu bulan April dan Mei, mereka akan kembali terbang dari selatan ke utara untuk berkembang biak dan membesarkan anak-anak mereka. Semua ini dan keteraturan dari alam di sekitar kita menunjukkan bahwa Tuhan yang berada di balik semua itu adalah pribadi yang berpikir, berencana, dan bekerja dengan teratur. Oleh sebab itu, apabila kita ingin hidup seirama dengan Tuhan, maka kita juga perlu belajar untuk hidup secara tertata dengan irama yang teratur. Kebenaran ini antara lain diutarakan Paulus kepada muridnya Timotius dalam surat 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Di situ Paulus menulis seperti berikut. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan kata ketertiban atau disiplin di akhir dari ayat ini. Kata ini menunjukkan bahwa untuk berjalan seiring dengan Tuhan, maka kita harus hidup dalam ketertiban. Itulah hidup dengan irama yang tertata dan teratur. Hanya dengan demikian barulah hidup kita akan mencerminkan sifat-sifat Kristus dan kita akan mengalami kelegaan serta ketenangan seperti yang ia janjikan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Singkat kata, apabila kita ingin hidup kita berjalan seirama dengan Kristus, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menata kehidupan agar berlangsung secara teratur seperti yang Yesus teladankan. Keteraturan yang membuahkan damai sejahtera dalam jiwa kita. Yang kedua, kita perlu hidup dalam irama yang teratur karena Tuhan sendiri menghendaki keteraturan. Saya ulangi, alasan yang kedua, karena Tuhan sendiri menghendaki keteraturan. Kehendak Tuhan akan keteraturan tersebut merupakan cerminan dari sifatnya. Adalah hal yang wajar apabila pribadi yang bersifat teratur menghendaki agar segala sesuatu dalam keadaan yang teratur juga. Karena Tuhan adalah pribadi yang teratur, maka dengan sendirinya ia pun menghendaki agar semua ciptaannya termasuk hidup kita haruslah berada dalam keadaan yang teratur. Itulah yang dikemukakan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 2. Situ ditulis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Bahkan apabila kita membaca sampai ke ayat 8, maka kita akan melihat berbagai hal lain dalam kehidupan manusia yang ditata secara teratur oleh Tuhan. Semua itu menjelaskan kepada kita bahwa ketidakteraturan atau kekacauan adalah bertentangan dengan sifat Tuhan. Tidaklah mengherankan di dalam karya penciptaannya, yaitu seperti yang dicatat dalam Kejadian pasal 1. Allah menata bumi yang semula dalam keadaan yang tidak teratur menjadi indah seperti yang ia inginkan. Dalam Kejadian 1 ayat 2 ditulis, pada waktu diciptakan bumi belum berbentuk dan kosong. Kata belum berbentuk atau tohu dalam bahasa Ibrani ayat tersebut salah satu makna adalah confusion atau kekacauan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan bekerja untuk menciptakan dan menata alam semesta sehingga di dalam ayat 31 ditulis bahwa
Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kembali hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin hidup kita berkenan kepada Tuhan serta menyenangkan hatinya, maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah menata kehidupan kita agar berjalan dalam irama yang teratur. Hal ini merupakan konsekuensi yang wajar dari hidup dalam relasi yang erat dengan Tuhan. Apabila Tuhan adalah pribadi yang teratur dan kita ingin membangun relasi yang semakin akrab dengan Dia, maka tidak bisa tidak. Kita pun harus menyesuaikan diri, yaitu hidup secara teratur seperti dirinya. Tanpa demikian, akanlah sukar untuk memelihara relasi yang harmonis dengan Tuhan. Hal seperti itulah yang dapat kita lihat dalam kehidupan suami istri. Seringkali pokok persoalan mereka bukanlah hal yang rumit, tetapi hal yang sederhana. Termasuk diantaranya itu perbedaan sifat teratur dan tidak teratur. Sang istri adalah pribadi yang tertib dan teratur seperti istri saya. Sehingga ia tidak menghendaki sepatu yang telah dikenakan di luar rumah dibawa masuk ke dalam rumah. Atau handuk yang selesai dipakai tidak boleh ditaruh sembarangan. Sedangkan suami tidak dibesarkan dengan latar belakang yang seperti itu. Sehingga ia tidak tahan karena setiap kali masuk rumah ia harus melepaskan sepatu dan menggantikannya dengan sandal. Dari masalah yang nampaknya sederhana itu, akhirnya timbullah pertengkaran yang serius. Sehingga seringkali kita harus mengurus agar kedua pihak berdamai. Pokok persoalan di sini adalah perbedaan antara sifat teratur dan tidak teratur tadi. Demikianlah apabila kita ingin memiliki relasi yang harmonis dengan Tuhan dan dengan menyadari bahwa Dia adalah pribadi yang teratur dan menghendaki keteraturan, maka kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan. Yaitu dengan menata hidup kita agar berjalan dalam irama yang teratur sebagaimana dengan dirinya. Yang ketiga, kita perlu hidup dalam irama yang teratur karena Tuhan menciptakan alam semesta untuk berjalan secara teratur. Saya ulangi, alasan ketiga, karena Tuhan menciptakan alam semesta untuk berjalan dengan teratur. Keteraturan tersebut diutarakan oleh Pengkhotbah 3 ayat 11. Yaitu dengan berkata, Ia yaitu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat ini menunjukkan bahwa Tuhan bertindak bukan secara serampangan, namun secara terencana dan rencananya itu bersifat indah pada waktunya. Hal ini dipertegas dalam Kejadian 8 ayat 22. Di situ diutarakan tentang bagaimana Allah menata musim secara teratur. Mari kita baca ayat tersebut. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Hanya karena alam semesta termasuk musim berjalan dengan teratur, barulah hidup kita akan berlangsung dengan nyaman dan orang dapat bekerja secara tertata dan produktif. Coba bayangkan kalau musim kemarau dan musim hujan berjalan secara tidak teratur. Tentu akan sulit bagi para petani untuk mengetahui kapan waktu bagi mereka untuk menabur dan kapan waktu untuk menuai. Bukankah ketika terjadi kekacauan musim, maka panen akan menjadi gagal dan orang mengalami persoalan kelaparan. Berarti hidup di dalam irama yang teratur di samping memberikan rasa nyaman juga akan meningkatkan produktivitas kita. Hal tersebut dapat kita lihat dari bagaimana para ibu-ibu di desa menumbuk padi secara bersama-sama. Mereka bukan asal menumbuk, namun menumbuknya dengan suatu irama yang teratur sehingga membentuk suatu lagu.
Akibatnya, kegiatan menumbuk padi dalam lesung tadi tidak terasa membosankan, namun menggairahkan dan penuh sukacita. Bukan itu saja, irama yang teratur tersebut juga mengakibatkan produktivitas mereka menjadi meningkat. Sekali lagi, hal ini menunjukkan pentingnya hidup secara tertata dan teratur. Penataan kehidupan dalam irama yang serasi tadi biasa diistilahkan sebagai rule of life atau aturan kehidupan. Aturan yang antara lain dipelopori oleh Benedictus, seorang biarawan dari Nursia di Italia yang hidup 1500 tahun yang lampau. Yang bersangkutan antara lain menetapkan bahwa para biarawan yang berada di bawah kepemimpinannya haruslah hidup dalam keseimbangan yang sehat antara kerja dan istirahat. Dari sana muncul istilah ora et labora yang artinya berdoa dan bekerja. Justin Early, seorang dokter dalam bidang hukum dan utusan Injil yang pernah melayani di Tiongkok beberapa tahun yang lampau, dalam bukunya yang berjudul The Common Rule menjelaskan bahwa kata rule atau aturan dalam istilah rule of life tadi berkaitan dengan kata release yang artinya adalah anjang-anjang atau jeruji yang biasa digunakan untuk tempat merambat bagi pohon-pohon rambat. Seperti pohon anggur. Sehingga dengan demikian buah anggur yang dihasilkan tidak membusuk di tanah karena ditopang oleh anjang-anjang atau kisi-kisi tadi. Demikianlah peranan dari irama kehidupan atau rule of life bagi diri kita. Irama kehidupan tersebut perlu ditata menurut suatu aturan untuk menopang pertumbuhan kehidupan rohani kita. Sehingga buah-buah relasi kita dengan Tuhan yang antara lain yaitu damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh Roh Kudus akan semakin bertambah lebat dalam hidup kita. Untuk itulah maka kita perlu menjalin 7 disiplin rohani yang menjadi suatu irama kehidupan yang tertata dengan teratur. Sebagai contoh, kita perlu menentukan berapa kali sehari kita melakukan disiplin rohani yang pertama, yaitu waktu hening atau silent and solitude. Berapa kali seminggu kita perlu melakukan disiplin rohani yang kedua, yaitu perenungan firman Tuhan secara pribadi melalui 4R, read, reflect, response, dan rest. Berapa kali dalam seminggu kita melaksanakan disiplin rohani yang ketiga, yaitu doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Sedangkan disiplin rohani yang keempat yaitu ibadah harian perlu kita lakukan 3 kali sehari. Bukan itu saja, beberapa kali sebulan kita melaksanakan disiplin rohani yang kelima yaitu puasa secara reguler. Tentu sesuai dengan namanya disiplin rohani yang keenam yaitu Sabat. Perlu kita lakukan seminggu sekali. Lebih jauh kita harus menentukan berapa kali seminggu disiplin rohani yang ketujuh yaitu bertemu dengan komunitas rohani akan kita laksanakan. Penyusunan irama ini tentulah berbeda pada setiap orang. Sebab hal itu tergantung pada aktivitas dan kepribadian dari masing-masing orang. Kita bersyukur karena bila relasi kita dengan Tuhan dapat dipulihkan, sesungguhnya semua itu adalah karena anugerahnya, bukan karena usaha kita ataupun karena kebaikan kita. Anugerah yang Tuhan tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Yang sebentar kita akan memperingatinya dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pengorbanan yang memperdamaikan kita dengan dirinya sehingga kita dapat memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang perlu kita jaga dan pelihara dengan hidup dalam irama yang serasi dengan Kristus. Sehingga dengan demikian kehidupan yang kita lewati hari demi hari merupakan kehidupan yang tidak sia-sia tapi penuh dengan makna. Untuk itu kita juga bersyukur karena Roh Kudus menuntun dan menolong kita
untuk mampu hidup seirama dengan kehendak Tuhan. Tuntunan dan pertolongannya yang menyanggupkan kita untuk berjalan dalam kemenangan dengan Tuhan Yesus. Dalam Yesus Kristus kita memiliki hari esok yang tidak akan mengecewakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Roh Kudus-Mu menuntun dan menolong kami untuk mampu hidup seirama dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu yang menyanggupkan kami untuk terus berjalan dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus. Di dalam menjalani kehidupan, dalam disiplin dan dalam membangun sebuah irama kehidupan yang serasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi kami. Mari tuntun kami agar kami berjalan di dalam ketaatan dan kedisiplinan karena anugerah-Mu untuk hidup di dalam kedisiplinan rohani. Meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mengawali bulan November ini, kita akan sama-sama mengambil perjamuan kudus secara online. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami boleh mengambil perjamuan kudus. Kami mohon penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan pada kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengambil perjamuan kudus, dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan kita berdoa sebelum kita makan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang telah dipecahkan bagi kami. Kami akan memakannya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama. Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat anggur ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Kami akan meminumnya dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita minum bersama. Kita berdoa. Bapa di surgawi, terima kasih, kami berterima kasih. Pagi ini kami telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami percaya, kami yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat kami diberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah pagi hari ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu di rumah masing-masing saya undang bagi berdiri. Angkat tanganmu dan kita menyelesaikan ibadah online pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari terimalah berkat Tuhan.
Kiranya berkat dan anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta oleh persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, tinggal menyertai kita sekalian dengan segala berkat-Nya yang berlimpah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya Ku selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan.